Tadi saya dapat share ada seorang seorang laki-laki tanya kepada seorang syekh, ya syekh, saya selama saya sering sholat tahajud dan saya banyak wirid itu, saya tiba-tiba pada malam hari jam 2 saya terbangun dan saya melihat istri saya pakai mukena dan dari sampai semua wajahnya tertutup, tetapi saya lihat bayang-bayang dari mukena itu wajah istri saya itu bercahaya. Ya syekh, apa gerangan itu yang terjadi? Syekhnya menjawab, itu istrimu sedang baca SMS di handphonemu. Terang raine ya, sedang ngawasi handphonenya suaminya gitu. rusak saya kene iki wis kadung merasa sufi ya tadi. Ono wong Indonesia ku, ya Allah, ya Allah. Di seluruh dunia, semakmur apapun bangsa-bangsa di dunia tidak bisa melawak seperti orang Indonesia. Betul enggak? Di Indonesia semelarat apapun, sesengsara apapun, tetap melawaknya dahsyat. Betul enggak? Betul enggak? Maka Anda punya daya tahan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Nanti yang menindas Anda akan capek sendiri dan akan putus asa sendiri. Ki apa kita ide gak mate-mate. Gatok elek kok jek kejet. Ya lagi ya, Indonesia ya apa? Ya apa? Sampai diperkosai, kene wis pegel. Terus yang diperkosa empun ta? Iya, dadak sing diperkosa tenang empun ta niki. Betul apa-apa sama tuh orang-orang Jamale. Ya apa. Jadi saya kira Bapak, kita tidak boleh, kalau kita sudah ngomong penjajahan tadi, mafia Chinese tadi, kita tetap jangan lupa bahwa yang standar penjajahan global itu adalah yang Bapak sebut tadi. Kita yang disuruh ngambil Timur, kita kemudian disuruh ngelepas Timur, kemudian kita dikutuk-kutuk melanggar HAM, wong dia yang nyuruh, kemudian setelah Timur kita lepaskan, mereka nggak ngurusin juga toh Pak. Kita juga yang ngasih makan sampai sekarang. Kalau tidak ada orang Bugis, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Madura yang di Timur, mereka tidak makan. Gitu. Jadi ya apa ikar piara kan begitu. Tapi kita itu memang dia apa-apakan itu gak mate-mate. Urip ae. Wis itu koyo ngono gak lede-lede. Malah apa jenenge sepatune sing ide-ide iku ditilati, dikerakoti, digawa mulai dicecek. Iki musuh wong Indonesia, ya Allah, ya Allah. Ono ae carane. Wong ono bom ya selfie lah. Iya, Pak. Ono bom sedang ribut pelayon polisi niki ngene. Ya opo. Sing dodol sate ya tetep. Jadi mereka akan salah sangka, para penjajah dari manapun, dari barat, dari utara, hitung kembali keputusanmu. Kamu akan menjumpai situasi yang pasti tidak sama dengan tempat-tempat penjajahanmu yang kamu lakukan di tempat-tempat lain. Harap kau tahu, pelajarilah antropologi sejak zaman barepe alam semesta, yaitu Nur Muhammad, baru kemudian Iblis, baru Jibril, dan seterusnya. Kon sing jajah iku ame anak buah Dajjal. Me anak buah ala arek wingi sore Dajjal. Iki sing kok jajah iki turunane Iblis iki. Hati-hati kon mbahmu muring-muring. Arek-arek. Wong numpak sepur ndek ndukure wong sepur lho. 200 wani. Gak kecoan barang ya karo ngerokok ngene to. Ya Pak, wani. Tidak ada orang yang naik pesawat nunut di rudone. Kalau ndak orang Jombang sama orang Medan waktu itu. Wis ta, ono menaik kok ono menajok kuatir, tenang aja. Sesungguhnya Allah juga sudah menolong, cuman pada tahap ndagel tok sih. Belum tenan ono
dagel meneh. Gusti Allah ki dagelan suwe-suwe. Ya Allah, sing lucu-lucu tok sing dikeki iki, ngono lho. Ana meneh aspat coba. Opo aspat iku? Ono ae lho Indonesia, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis, tadi pokoknya Pak saya sama dengan sampean. Oh enggak bisa Indonesia digituin. Ini tunggu ronde berikutnya. Gitu loh. Gak iso, gak bisa. Wis tak ayo wani wis. Oh iki ono arek-arek kok tenang ae. Ya toh ono arek-arek. Ono rampak, ono sabrang, ono kabeh tenang ae. Arek-arek ya tak suntiki kabeh wis ta. Engko nek wis wayahe deng. Sekarang sudah mulai minta perlindungan kepada saya, teman-teman penjajah yang di bawah-bawah. Mereka tidak ikut menjajah, yang menjajah itu mafia yang taipan-taipan. Yang teman-temanmu Tionghoa di toko-toko itu mereka sebenarnya tidak ikut menjajah Anda. Mereka sahabat-sahabat Anda. Orang-orang Cina di Perak itu bersahabat sama orang Madura, sama orang Arab. Betul tidak? Betul, dan mereka tidak ikut menjajah. Mereka harus tetap akrab sama kamu harus tetap lembut sama mereka. Dan kasih tahu, kono aja melok-melok kalau Pak Dimo balikmu iku. Kon ro aku iki putune sapa? Ngono. Ya. Kok mesti ngarane apa putune Brawijaya kena ro? Gak, aku putune iblis. Nek kok garai suwe-suwe ya ngono temen aku. Wong kene iki iblis hari ini. Iblis itu seniornya Jibril, seniornya para malaikat. Dia kan Zuljannah, dia yang paling dekat sama Allah, sehingga dia ditugasi Allah untuk menyamar menjadi yang terburuk dalam kehidupan yang bernama iblis itu. Tapi nek duduk aktor yang paling top gak kuat nyamar jadi iblis. Itu pun iblis saiki wis turun semangatnya. Wis gawe surat pensiun dini. Dengan ini kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, bersama ini menimbang titik 2 pengalaman menggoda manusia selama sekian abad gini di luar perhitungan kami ya Allah. Ternyata saya dulu minta kontrak sampai hari kiamat, sekarang kalau boleh itu saya mohon dibatalkan karena tugas saya sudah selesai. Jadi manusia tidak perlu saya goda, mereka sudah lebih kejam daripada saya. Sama Allah belum dikabulkan. Ya janji sampai akhirat ya sampai akhirat. Wis ngono kuwi. Tapi ngene sambil nopo wong sing njaluk koruptor dipateni iku korupsi kok. Jadi begitu ono kasus iku Jibril munggah sanes kula lho sing sanes kula lho. Itu karep-karepe dhewe lho. Kula mboten malah budal lho ngono lho. Oh langsung iblis munggah iki. Kon gak ketok dapurmu ndelok sing gagak tok ae kok. Aku sampe ndelok ngono-ngono iku aku. Kowe iblis langsung putrono. Cuk. Gusti Allah lagi istirahat sapa iki? Allah. Apa iblis? Niku lho, enten kedadian Jakarta tangkap tangan niku lho. Niku senes kula lho niku. Ya wis roh. Oh iya kan. Ya Allah, tepuk tangan untuk beliau berdua, tepuk tangan. Terakhir sekali Bapak, saya informasikan, sampean ketemu sama anak-anak muda ini di banyak tempat, terserah waktu sampean. Kalau bulan Oktober ini, sekarang sudah September kan? Bulan Oktober nanti, kalau di Jakarta, di Taman Syah Marzuki, jamnya sama dengan di sini pada tanggal 7, berarti hari Jumat kedua. Ya. Terus kalau di Jogja tanggal 17, setiap tanggal 17 malam seperti ini. Seperti inilah situasinya, seperti ini ya, sampai pagi seperti ini, dan anak-anak muda semua. Terus di Semarang tanggal 25 Jugut, nanti ada jadwal bisa dikasih tahu kan, yang di Madiun Warok Kaprawiran tanggal berapa, yang di Juguran Safaat tanggal berapa, di Bandung juga ada tanggal berapa, saya belum tahu, tapi itu informasinya ada. Nah terserah sampean kalau mau apa tadi, connecting people, kemudian collecting people, kemudian mapping people, terakhir revolution by people.
Nah, aku jadi connecting people ke eling Nokia. Eling Nokia, soalnya uang Indonesia itu nek kelas menengah itu dididik kapilen, dididik gumut ya. Nah sampean lah, mosok dapurmu kelas menengah, dapurmu itu yang nisor dewe ya, ya tau. Lah saiki nek wong kelas menengah iku angger kepethuk aku karo Mbak Via iku mesti Mbak Nokia ten pundi ngono iku. Akhirnya aku nggawe rekaman Novia Connecting. Oke Bapak, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Beliau kita persilakan kalau memang harus pamit sekarang. Matur nuwun Bapak. Nah ini saya peringatkan, beliau ini dulu komandan marinir. Beliau sekarang umur 67, beliau ini Letnan Jenderal Soeharto. Kalau dulu di zaman reformasi ada angkatan laut dikirim ke Jakarta 1 batalion Pak, lebih 1 batalion. Nah itu yang berinisiatif untuk siap-siap supaya Amerika tidak mendarat di Jakarta, karena pasukan Amerika kapal induknya sudah pada jarak yang sangat strategis untuk menguasai Jakarta. Maka beliau berinisiatif di luar perintah Pangap dan seterusnya membawa 1 batalion untuk ikut mempertahankan Jakarta pada tanggal ya mulai belasan itu 18, 19, 20 nanti beliau biar cerita sendiri pada tanggal berapa itu dibawa ke Jakarta. Ada banyak faktor lain sudah pernah saya ceritakan dikit-dikit, nanti saya tambah kalau diperlukan. Nah yang di sebelahnya beliau ini Jenderal Aditya Warman, dulu di Kostrad Pak, di Kostrad. Aditya Warman itu pernah hidup di zaman Orba dan Reformasi, tapi aslinya dulu dia raja zaman abad piro ya Pak ya? Aditya Warman itu Kalimantan Bian ya, Kutai ya, Kutai Kartanegara, tapi beliau keturunan Jawa, jadi memang mencemaskan kalau ada orang kok bukan keturunan Jawa. Apa itu maksudnya? Ya Nabi Nuh aja kalau ndak baik-baik sama orang Jawa terus cari kayunya di mana? Dan setelah ngono ya gak jadi tolak bapak-bapak untuk hiburan Pak, ngono kamu ngomong ngono tok disalahno di kafir-kafirno mboten iki kayak ampet-ampet cangkem niki lho. Ngomong ngono wong membayang-bayangkan gak oleh. Mau ya oleh lah kebayangkan. Sopo ngerti ya temen nek gak ya gak masalah. Tapi sopo ngerti ya orang padha gak luwe antara iya dan tidak kok hidup ini. Begitu banyak hal yang antara iya dan tidak, dibilang iya ya ndak, dibilang ndak ya jangan. Mungkin iya juga kan gitu. Lah enak sih urip nek kon njaluke pasti. Berarti vitalitas Anda ndak normal. Karena yang alat vital itu kan tidak pasti. Kadang lihat ada cangkemnya coba. Nah begini teman sekalian yang Anda harus ketahui, saya akan segera kasih ke beliau. Pokoknya intinya ini ada hulu hilir ya. Nanti beliau pasti akan, itu kalimat beliau. Jadi ini Anda sekarang menjumpai satu situasi di hilir sejarah Indonesia yang tidak karu-karuan. Nah tidak karu-karuannya ini kan sekali gampang kok dolai sebelah nanti kan gitu. Nah ini kok jadi kayak ngene Indonesia ini kapan iki asal usule gitu ya. Nah hulunya itu di mana? Nah beliau mengatakan hulunya itu pasca reformasi, kemudian memuncak dan resminya kehancuran itu dimulai tahun 2002. Nah kita harus belajar ke belakang supaya tahu masa depan kan begitu. Kita nggak akan bisa menjawab menyembuhkan penyakit kalau kita tidak bisa mendiagnosis secara tepat. Nah untuk itu teman sekalian, saya minta tepuk tangan untuk Pak Soeharto sama Pak Aditya Warman. Jadi khilafah yang subjeknya khalifah itu tidak harus bentuk negara atau bentuk kekuasaan.
tapi representasi pada manusia, di mana Rasulullah dihadirkan dalam representasi itu. Maka tidak, jangan ini kan urusannya sama pertentangan atau usaha mempertentangkan, misalnya demokrasi versus Islam. Sing cocok demokrasi apa Islam? Kalau sekarang keadaannya kacau, apakah Islam bisa menjadi alternatif untuk menggantikannya? Padahal Anda pakai demokrasi tidak apa-apa, asal Anda sebagai manusia dan petugas politik Anda merepresentasikan Muhammad, yang begitu. Jadi tidak usah pakai negara Islam, tidak apa-apa dari konsepnya Pak Muzammil ini. Yang penting orangnya itu representatif Muhammad, ya presidennya, ya rakyatnya, ya semua. Ya diambil yang paling usulul Muhammad itu dipakai benar. Bahwa nanti furu'ul Muhammad itu bisa bervariasi, bisa bermacam-macam, dinamis gitu. Tapi yang furu'ul Muhammad fi anfusikum, di diri Anda masing-masing, itu harus permanen, harus yang disebut Pak Muzammil stagnan tadi. Pokoknya dia harus kokoh, dogmatis seperti itu. Dan Anda tidak boleh anti dogma, karena dalam hal-hal yang sifatnya furu pasti dogma. Nah, yang usul pasti dogma. Bahwa Anda menjadi Anda itu dogma, itu furu. Usul tidak bisa di rambutmu keriting, itu dogma. Bahwa iso kok rebonding nggak masalah. Itu rambutmu yang usulnya keriting difurui secara rebonding dan seterusnya itu. Aku gak ngerti rebonding itu apa. Aku ngerti itu pedicure manicure. Apa meneh? Ngerti iku dicakoti ya biasa ya, kalau pedicure manicure. Oke, kalau tidak ada, saya kira waktunya sudah cukup. Teman-teman sekalian, kita berdiri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, kita masih punya waktu beberapa saat sampai jam 3 nanti, masih ada Pak Muzammil dan seterusnya. Nah, ya, silakan. Ada yang lucu, saya diberitahu ada nanti pengajian. Nah, saya pikir-pikir saya harus pakai peci dan sebagainya. Dan yang saya hadapi adalah ibu-ibu, bapak-bapak 40 tahun ke atas. Itu gambaran saya tadinya. Nah, ini yang saya temui ini di luar apa saya sendiri soalnya. Dan saya bangga sekali ya. Sulit mengumpulkan anak muda. Kalau saya misalnya bukan ngaji soal agama, tapi saya memberikan pencerahan, di masjid itu bisa dihitung yang muda-muda itu. Tapi di sini saya lihat itu memang muda semua. Jadi saya kira kalau saya salut kepada Cak Nun, itu bukan pujian, tidak biasa muji orang, tapi saya sangat kagum dan sangat saya hormati. Jadi bukan seperti bayangan saya 40 ke atas, tapi 40 ke bawah semua. Ya, tapi saya puji Bapak. Ada satu lagi informasi kepada beliau berdua, gini Pak, sampean akan ini anak-anak ini yang sekarang disebut generasi milenial, antara 18 tahun sampai 40 paling tinggi. Dan memang dulu 70%, setelah itu naik lagi, sekarang hampir 100% anak-anak muda. Kalau di KC ada ibu-ibu tua yang permanen, tapi itu ada yang umur 80 tahun ada. Kalau di sini arek nom kabeh, dan ini siap kabeh Pak, ini siap kabeh. Jadi kita punya ini. Jadi aku kadang-kadang saya ngomong gini, nanti kalau ada perang bener fisik ya, sudahlah, tentara ndak usah terlalu, ojo gupu-gupu sampean, ojo kesusu, wis arah-arah cek madu dhisik. Wis arah-arah iku walah wis. Wong gak mangan dijak gelut. Ayo. Iya dah. Wong kene iki frustrasi bendina. Kadang sing garai ya. Ayo wis. Oke, sekali lagi kita tegaskan Pak, kita tidak diskriminatif, kita tidak rasialis, kita tidak anti Cina, kita tidak anti Barat. Kita orang Islam. Yang kita tuding, yang kita tidak mau adalah kezaliman
penjajahan, perusakan kedaulatan. Siapapun dia. Kalau yang merusak kedaulatan Indonesia itu jin, kita lawan jin, kan begitu. Kalau yang merusak itu kebetulan adalah genderuwo, kita lawan genderuwo. Jadi bukan kita anti genderuwo. Nah, kita tidak boleh berpikir seperti itu di Indonesia. Selalu di media kalau kita sudah ngomong Cina disebut rasialis. Sementara mereka berlaku untuk diri mereka sendiri dan tidak pernah memperhatikan nasibmu, mereka tidak pernah dituduh rasialis, kan begitu. Nah, Anda jangan mau cara berpikir yang tidak adil seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi ya, ini karena akan didengarkan banyak orang di luar forum ini, kita tidak anti siapapun. Ojo meneh kok Cino. Jin aku gak anti, setan aku gak anti. Pak, di sini Pak, kita tidak anti setan. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipengaruhi sama setan. Kita tidak takut sama setan. Gitu loh. Gitu loh. Wedi karo bojo tok. Wes to Mas yo kendel perang di timur ku nek mulih ala nyukukru.